recording is on. Halo guys. Halo. Gimana nih kalian udah pada download Akrinuk belum sih? Sudah. Udah dong. Kalian downloadnya pakai apa tuh? Metode apa? Metode bukan sih disebutnya? Iya. Apa pakai? Kalau aku pakainya virtual box. Sama aku juga. Ya. Aku installnya pakai jasa Beto. Wow. Pakai apa tuh, Del? Iniannya. Beto ada Instagram Beto. Oh, berarti pakai dual boot ya? Dual boot. Oh. Kalau Nisa pakai apa? Pakai dual boot dong. Coba dong kita sharing tampilannya kayak gimana nih? Ya. Pada kaget Coba gak yang sih dulu lihatnya perbedaan sama Windows? Coba. Siapa dulu yang mau share? Virtual apa? Dual nih. Virtual dulu apa dual boot dulu nih? Dual. Virtual. Virtual kali ya? Dual. Virtual dong. Dual. Coba Sweet. Kan virtual paling banyak nih, 3 virtual lah. Nah, Ya udah dah. Pasrah. Gua share screen ya. Oke. Kelihatan kan? Kelihatan. wow. Masih hitam. Udah. Nah, udah lah. Kan. Nah, ini gua pakainya pakai virtual box ya. Jadi kayak ya Windows nyala, Linux juga nyala gitu. Terus kalau gua sama Enggar itu desktop environment-nya itu pakainya XFCE nih. Kan Ais juga virtual box ya. Pakainya apa Ais? Aduh, apa ya? Kurang tahu ya Ais ya. Iya. Tapi tampilannya sama kayak Windows ya, Din ya? Kurang lebih. Iya benar, lebih simpel sih. Jadi itu emang kalau XFCE ini tuh kan lumayan populer ya. Kayak ada XFCE, Genome gitu juga populer kan. Nah, kenapa gua pakai ini? Soalnya tuh dia tuh ringan aja gitu, ringan terus juga cepet gitu, Iya, benar-benar. ya kan? Pokoknya cocok lah buat pengguna-pengguna kayak gue yang lebih suka buat pengalaman lebih cepat gitu. Terus juga ini kan si interface-nya atau kayak tampilannya gitu kan kalau kalian bisa lihat lebih bersih gitu, lebih simple, ya kan? Iya, benar. Terus juga menu aplikasinya ya lumayan sederhana. Nah, ini tuh kalau gue jelasin, ini kan bisa di scroll ke bawah ya. Bentar yang atas dulu ini kan kayak biasa ada tampilan kalendernya, notifikasi, terus ada baterainya. Nih, Sorry. linknya ya. Putus-putus apa sinyal gue yang jelek ya? Kenapa? Di kalian putus-putus nggak? Enggak. Ya udah sinyal saya jelek, maaf. Enggak. Lanjut Dinda. Lanjut terus ini yang bawah ini bisa di-scroll ke bawah. Ini ada terminalnya tuh. Nih. Kalau misalnya kayak kalian mau download file gitu kan bisa di terminal kan biasanya kan, atau kayak kita pakai Mongol kan juga di sini kan MongoDB di lewat terminal gitu kan. Terus di sini ada file manager juga. Ini isinya ya biasa file-file aja kayak di Windows. Tampilannya sama. Ini masih dikit soalnya belum download doang sih. Terus ini lanjut ada web browser.
Bentar. Nah ini gue downloadnya pakainya Firefox. Kalau Jadi Dinda, ya biar bisa buka YouTube, Facebook, Twitter atau WhatsApp web di sini atau mau download yang lain bisa di sini. Terus ini ada application finder tuh. Kayak gini tampilannya. mm-mm. Terus udah sih kayak gitu aja paling tampilannya. eh Coba dong spill dong apa tampilan kalau Pakai dual dual boot boot. gitu gimana? Iya, Boleh, kalau boleh. Bentar ya guys. oke. Nih, jadi tampilan di dual boot tuh kayak gini. Mana ya? Nih. Gini aja deh. Terus di sini kayak tadi biasa ada wifi, toolbarnya nih. Ada buat apa on off-nya, buat restart, power off gitu-gitu. Terus wifi kayak biasa. Jadi kalau misalkan kalau kita mau balik lagi ke apa namanya ke Windows itu tuh di virtual di dual boot itu tuh kita harus Gitu. restart dulu gitu loh. Terus harus spam apa namanya ESC gitu. Tapi beda-beda sih tiap laptop. Spam apa ya dibilangnya ya? Terus apalagi ini tanggal biasa. Terus kalau mau lihat menunya pencet icon Windows kayak gini. Sini ada Google Chrome, kalender, musik, file. Oh, perlu dibuka-bukain sih, nggak usah ya? So, Nggak usah. Nggak ada isinya juga. Iya tuh masih kosong juga karena belum di-downloadin, baru sama yang buat MongoDB itu doang tuh terminalnya ada di konsol. Nih. Kok lumayan lama ya? Biasanya cepet. jaringannya jelek. Nah, itu iya benar. Nih di sini guys. Terus lebih enak sih ya kalau di apa namanya? Di Linux tuh lebih enteng. Iya, lebih Soalnya simpel. iya, soalnya laptop gue itu termasuk yang udah jadul banget kan dari SMP. Terus tuh apa namanya? Pakai Windows tuh bener-bener nge-lag, super duper nge-lag. Tiba-tiba pas download Linux tuh jadi enteng anjay. Gokil. Udah ya guys. Cukup kali ya? Oh, gitu berarti ya. Iya. Hmm. Tapi kalian kaget gak sih lihat tampilan dari Windows ke Linux? Iya, kayak takut kok beda gitu, kayak beda banget. Jadinya kayak agak bingung sih sebenarnya. Tapi Ya ya kan? oke. Sama aduh. Tapi menurut gue lebih enak juga sih, kayak nggak terlalu banyak aplikasi, pokoknya lebih enak dilihat tadi lebih bersih. Kayak dunia lain. Nah, Bener. terus nih kan kalian kemarin downloadnya sendiri ya? Sendiri ya? Iya. Iya, Iya. keren banget sumpah. Enggak Itu sih. gimana tuh? Ada kendala gak sih di download? Paling tiap tutorial di YouTube tuh beda-beda. Mm-mm. Jadi channelnya kayak ada yang ini, ada yang itu. Jadinya kita bingung ini yang sebenarnya itu yang benar tuh yang mana.
Betul. Gitu. Terus apa lagi ya guys? Kelebihan sama kekurangan. Terus menurut kalian nih, siapa yang mau sebutin deh kelebihan kekurangannya dari sisi VirtualBox dan DualBoot? Oh, kalau di aku pribadi sih ya, kan aku Mm-mm. pakainya virtual. Nah, jadi aku tuh nemuin kalau di kelebihan Linux di VirtualBox itu isolasi dari sistem utamanya. Di situ VirtualBox itu memungkinkan Arch Linux itu berjalan sebagai mesin virtual sehingga tidak mempengaruhi atau merusak sistem utamanya gitu. Terus dari eksperimennya tuh aman gitu, ideal untuk penggunaan yang ingin bereksperimen ataupun belajar nih kan kita kan masih awam gitu kan. Nah kita boleh banget nih kalau mau belajar pakai yang VirtualBox, jadinya tanpa resiko gitu buat merusak sistem utamanya. Terus kalau buat probabilitasnya tuh mesin virtualnya itu dapat dengan mudah itu dipindahkan gitu ke komputer lain. Jadi konfigurasinya tuh nggak hilang gitu, kalaupun juga di perangkat fisiknya tuh berubah. Tapi VirtualBox itu kan apa ya? Di-download di dalam Windows ya. Iya betul. Ya, Eh Kalian ngerasa berat gitu nggak sih Windows-nya itu jadinya di-downloadin Linux? Iya, karena Iya. iya betul, karena selain punya kelebihan, VirtualBox ini juga banyak kekurangannya. Contohnya yang pertama tuh tadi, kinerjanya jadi lebih rendah karena kan VirtualBox emang dijalanin di atas sistem operasi lain kan. Nah, jadi Mm-mm. kinerjanya ini tuh lebih lambat dibandingkan instalasi langsung kayak yang dual boot itu. Terus juga akses perangkat kerasnya sangat-sangat terbatas karena Arch Linux di VirtualBox ini mungkin ya nggak punya akses buat langsung ke perangkat keras gitu. Jadi agak terbatas. Nah, terus juga membutuhkan lebih banyak sumber daya. Jadi penggunaan VirtualBox ini butuh alokasi RAM, CPU, dan penyimpanan dari sistem utama yang bisa memperlambat kinerja host dan guest OS-nya. Jadi gitu. Tapi kalau boleh tahu tuh VirtualBox kemarin pada makan RAM berapa sih guys? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Banyak nggak kurang. tapi? Kalau untuk RAM sendiri sebenarnya kurang tahu juga sih. Mm-mm. Oke deh. Terus kalau dari DualBoot kelebihannya apa? Coba Del, kan tadi gue udah ini nih share tampilan. Lu kan DualBoot nih. Kasih Iya. dong kelebihannya. Kelebihannya, kalau dual boot ini tuh dia memberikan performa yang maksimal karena Arch Linux sendiri itu diinstal langsung ke hardware tanpa lapisan virtualisasi. Nah, ada lagi itu aksesnya penuh ke perangkat keras. Jadi Arch Linux itu dapat menggunakan seluruh perangkat keras termasuk kartu grafis, perangkat jaringan dan lainnya tanpa batasan dari hypervisor. Dan ini juga terpisah dari OS lain. Jadi setiap mengoperasikan Linux, Windows-nya akan mati. Begitu pun sebaliknya. Iya itu Jadi betul. Ah, nggak berat banget gitu loh. jadinya Windows kita Nah, juga nggak berat ya benar. laptopnya di enteng. Iya jadi, gue juga baru tahu ternyata Linux itu punya RAM sendiri gitu tahu guys. Kalau di DualBoot. Makan Terus berapa RAM kira-kira? dia nggak makan RAM Windows-nya. Kayak apanya ya? Ya yang di laptopnya gitu. Cuma kurang tahu juga sih. Taunya sih cuma kayak gitu ya. Kemarin dikasih taunya. Kalau Hmm, misalkan di apa DualBoot itu
Windows itu RAM-nya sendiri, Linux sendiri. Jadi kalau misalkan kita naruh file di Linux, itu nggak bakal masuk ke Windows gitu. Mm-mm. Terus juga sebenarnya banyak juga ya kekurangannya ya. Apa Del? Itu Coba Del. kalau kita mau pindah dari Linux ke Windows, kita harus ngeribut dulu. Ngeribut tuh kayak Iya, nge-restart dulu. benar. Jadi kita Heeh. terus Beda ada lagi berarti ya resmi. sama ini, sama virtual kan. Kalau virtual kan nggak perlu diribut ya. Benar. Ya, kalau diribut mah harus diribut. Pokoknya kalau tiap kita mau pindah-pindah tuh harus diribut dulu dan kalau misalkan kita nyalahin laptop itu kan langsung ke Arch Linux. Kalau mau ke Windows ya harus di restart dulu. Terus kayak harus nge-spam kodenya gitu. Tiap laptop tuh beda-beda gitu. Betul Terus itu. ada lagi nggak sih Del? Ada Apa ada tuh Del? itu apa namanya? Resiko partisi. Jadi instalasi dual boot itu ngelibatin pembagian disk yang kalau kita nggak ngelakuin dengan benar dapat menyebabkan masalah di Windows kita mungkin hilang atau yang lain-lain lah Nah, kalau kita nganunya nggak benar. makanya kita juga nggak bisa download sendiri ya. Jadinya pakai jasa Betools. Masuk nih. Ngeri banget berarti ya kalau kalau nggak ngerti tuh Hmm, bisa-bisa data kita hilang kalau misalnya nggak sempet di apa di di apa sih backup. namanya ya di backup gitu. Ya lebih seremnya malah kalau nggak salah ya bukan data doang tahu Din yang hilang, Windows-nya tuh bisa hilang Windowsnya juga. hilang, iya benar Heeh, benar benar. katanya gitu. Terus kalau kita ke tentang servis di luaran sama hal banget tuh nanya. Kenapa Del? Kalau kita pakai jasa servis yang di luar mahal, Mm-mm. kalau udah Windows doang ribet. Iya benar-benar. Bahaya juga sih. Ada lagi nih satu lagi, Apa tuh? ini nggak fleksibel, nggak seperti VirtualBox. Jadi Apa? cloning atau migrasi sistem operasi ke perangkat lain. Gimana bahasanya ya? Gimana Coba nih tuh Del? bahasanya nih. WK 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 aja. Fadel. Ya jadi Ribet kita ini ya. sekarang udah lumayan tahu lah ya tampilan-tampilan masing-masing gitu, metode masing-masing sama kelebihan kekurangannya kira-kira apa itu kan ya. Iya benar. Pokoknya berarti lebih enak kali ya nih daripada Windows si Linux ini. Bener. Lebih ringan juga apapun itu sumpah. Tadi aja nih masuk WhatsApp biasanya tuh di Windows lama banget nunggunya karena nggak pernah ngapusin chat kan. Tiba-tiba di Linux nyoba cepet banget. Laptopnya terlahir kembali anjir. Eh, apalagi nih guys yang mau kita omongin tentang Linux. Udah sih. Udah pada bisa kan ya makanya. Apa? Makanya udah pada bisa. Belum sih. Di pertemuan selanjutnya kita bahas buat lebih lanjut ya. Iya. Make apanya deh Linux-nya? Iya, ngelepasin Linuxnya, kayak bukanya gimana, terus mau kemana nya udah paham kan? Kalau gue sih alhamdulillah paham sih. Paham. Cuma ya masih kayak asing aja karena biasanya buka Windows kan. Wah, Itu. Oh iya, terus katanya emang di Linux itu ada beberapa aplikasi yang nggak bisa di-download ya, yang ada di Windows. Iya. Katanya sih ada,
Cuma gue nggak tahu. Ya gue sih taunya cuma yang Word itu doang. Emang nggak Oh iya, yang booming Microsoft. banyak sih. Nggak bisa. Ya Microsoft banyak ya, tapi ada penggantinya kan, aplikasi yang mirip-mirip lah dari itu. Ada. Hai, terima kasih ya untuk pembahasan hari ini. Sangat Iya. bermanfaat. Iya, makasih juga guys. Aku jadi tahu VirtualBox kayak gimana tampilannya. Aku juga jadi tahu jual buat kita apa. Ini kita upload di YouTube siapa? Enggar punya YouTube. Ini Iya, udah Kan ini bikin mukbang. Iya, Enggar kan YouTuber. Udah, matiin. kocak lu. dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sinyalnya